Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua ini saya upload di sini saja, mengingat kemarin karena pertemuan di Zoom itu banyak yang tidak hadir atau ada yang hadir tapi terlambat, dan saya sebagai host itu sudah keasikan menjelaskan, jadi terlambat meng-ACC yang mau join gitu ya. Jadi semoga ini tidak mengurangi nilai materinya, mengurangi pemahaman dari teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Baik, langsung saja. Sebelum kita belajar, mungkin terlebih dahulu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke. Sepertinya kita sudah dengar ya istilah moral itu. Nah, istilah moral ini erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan. Kemudian menurut Megawangi bukan Megawati, komponen penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan moralitas adalah menumbuhkan keinginan untuk berbuat baik. Keinginan untuk berbuat baik bersumber dari kecintaan berbuat baik. Dengan demikian, membentuk moralitas berarti menumbuhkan pikiran, hati, dan tindakan. Jadi moralitas ini menurut Megawangi itu berarti berasal dari pikiran, hati, tindakan. Jadi bukan hanya berupa tindakan yang baik saja, tapi ada didahului dengan pemikiran yang baik dan niat yang baik dari hati. Oke. Kemudian Likona sendiri menegaskan bahwa moralitas yang menjadi suatu karakter yang baik berawal dari pengetahuan akan kebaikan, lalu keinginan untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya melakukan kebaikan. Jadi menurut Likona bahwa moralitas ini adalah suatu karakter yang diawali dengan adanya pengetahuan. Kemudian dari landasan pengetahuan akan kebaikan ini, lalu seseorang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lagi, dan akhirnya dia melakukan kebaikan, maka dia disebut dengan orang yang memiliki moralitas. Oke, selanjutnya kita bahas teori dari Lawrence Calvert. Nah, Lawrence ini melakukan penelitian pada anak kecil dan orang dewasa, dan akhirnya dia membuat sebuah teori. Oke, ini merupakan langkah dari moral reasoning menurut teori Lawrence tadi. Dari hasil penelitiannya, level pertama yaitu personal impact, dampak pada seseorang, dampak yang timbul kepada seseorang akibat dari perbuatannya, yang berupa punishment atau hukuman. Jika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan dihukum secara fisik misalnya. Nah, level ini itu biasanya diterapkan pada kelompok anak-anak, misalnya dia umur SD. Kayaknya ini sampai umur SMA masih diterapkan, misalnya di sekolah. Kalau dia datang terlambat, dia akan dihukum, misalnya jalan jongkok atau lari keliling lapangan. Itu merupakan hukuman secara fisik supaya si anak ini mengerti kalau perbuatannya itu salah dan akan menimbulkan hukuman
yang dirasa tidak nyaman gitu, dan akhirnya mereka akan kapok. Kemudian stage yang kedua dari level pertama ini adalah personal reward. Jadi jika seseorang berbuat baik akan diberikan reward, sesuatu yang bermanfaat semacam hadiah. Nah, kita berikan sesuatu yang kira-kira dibutuhkan oleh si anak ini. Misalnya dia puasa full 30 hari. Anak kita puasa full 30 hari. Kemudian kita memberikan reward sebagai motivasi untuk dia melakukan kebaikan lagi selanjutnya. Misalnya dia dibelikan tas, atau dibelikan sepeda, atau dibelikan motor misalkan. Oke, lanjut. Stage berikutnya yaitu level konvensional atau personal approval. Jadi kebaikan atau nilai-nilai moral ini berdasarkan persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Sehingga ada istilah good boy, good girl, anak baik, anak pintar. Itu kan asalnya dari kesepakatan kita, pelabelan ya. Oke. Ini saat anak-anak sebelum dia mengalami pubertas, maka approval ini didapatkan dari figur. Jadi si anak ini mengira kebaikan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang figurnya siapa. Biasanya figur seorang anak itu adalah anggota keluarganya sendiri, yaitu bapak, ibu, atau kakak, atau nenek. Jadi kebaikan itu berdasarkan atas figur, atau dia apa ya istilahnya, dia semacam ada teladan gitu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya, dia menginterpretasikan bahwa hal itu adalah benar secara moral gitu. Jadi makanya di tahap ini, di tahap anak-anak, kita sebagai orang tua itu harus memberikan contoh yang baik, karena anak itu ternyata menganggap kita sebagai figurnya yang harus dia teladani gitu. Dia berorientasi ke orientasi kebaikannya itu adalah orang tuanya, figur yang ada di dalam rumahnya. Kemudian dia ada berubah saat dia sudah mengalami pubertas, maka dia orientasinya ke teman sebaya. Jadi segala tindak tanduknya itu yang dianggap baik ya menurut teman sebayanya. Kalau menurut teman sebayanya itu baik, misalnya anaknya care, kemudian teman-temannya suka, berarti dia menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, karena teman sebayanya menyukai itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu adalah hukum dan aturan. Hukum dan aturan ini tentunya bersifat memaksa, dan ini pada orang dewasa sudah berlaku, sudah terkena hukum gitu ya. Kan kalau anak-anak itu hukum itu masih belum berlaku pada mereka, tapi saat orang sudah dewasa 17 tahun ke atas itu kan sudah harus mengikuti peraturan hukum. Jadi tidak boleh melanggar hukum, karena konsekuensinya kalau melanggar hukum berarti ada hukumannya ya, ada hukumannya. Dan di hukum itu tidak ada istilah abu-abu, yang ada itu hitam atau hitam putih, salah atau tidak. Kalau salah dihukum, kalau tidak ya berarti tidak. Kemudian stage selanjutnya itu level 3, post konvensional. Tadi konvensional. Kemudian level selanjutnya post konvensional atau personal interpretation. Nah, di tahap ini seseorang sudah masuk ke dunia sosial, sudah hidup bermasyarakat, sudah berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Jadi otomatis dia ada social contract, nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dia harus mematuhi, dan dia dikatakan di sini tidak banyak memiliki pilihan. Jadi tidak seperti pada masa anak-anak itu dia bebas saja melakukan ini itu tanpa ada aturan yang
memaksa. Tapi kalau dia sudah terlibat di dunia sosial, berarti dia harus mematuhi aturan sosial yang berlaku di lingkungannya. Oke, langkah terakhir dari level 3 ini adalah universal etik. Etik secara universal itu ya hanya ada dua, benar atau salah. Nah, itu tadi merupakan langkah perkembangan moral reasoning yang dikemukakan oleh Lawrence Calvert. Di dalam teorinya itu ada 3 level dan 6 langkah. Oke, kita lanjut. Moral reasoning ini dapat disebut juga dengan mencari nilai moral untuk menentukan suatu perbuatan yang sebaiknya diperbuat pada suatu kondisi tertentu dengan memberikan alasan-alasan yang melatar belakanginya. Nah, contoh yang paling konkret itu di dalam profesi bidan, informed consent. Informed consent atau informed choice ini sebenarnya ada aturannya ya. Kita sebagai tenaga kesehatan berkewajiban memberikan informed choice atau informed consent kepada klien. Itu ada di pasal 8 Undang-Undang Kesehatan 2009. Jadi kita berkewajiban memberikan informed consent atau informed choice kepada si klien. Nah, kita harus menjelaskan apa yang melatar belakangi tindakan kita kepada si klien. Misalnya pasien kita mengalami preeklamsia berat misalnya. Terus kita akan memberikan MGSO 4 atau selanjutnya kita akan merujuk. Jadi segala tindakan kita harus diinformasikan kepada si klien dan keluarganya dan alasan kita kenapa harus melakukan itu. Dan segala tindakan kita harus mendapat persetujuan dari keluarga dan klien misalnya. Nah, makanya saya katakan bahwa moral reasoning ini adalah sebenarnya sesuatu yang hampir setiap hari kita terapkan. Bukan hampir sih, tapi mungkin setiap hari kita terapkan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita belum mengetahui teori secara formalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah menerapkan ini, apalagi di dalam profesi kita itu segala tindak tanduk kita harus berdasarkan evidence based medicine, EBM, evidence based medicine. Jadi segala tindak tanduk kita harus didasarkan atas bukti ilmiah. Ada moral reasoningnya juga, ada yang melatar belakangi, dan hal itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya karena kita ini keilmuan kita itu ada di situ gitu loh. Oke, langsung saja kita masuk di contoh kasus yang membutuhkan analisis moral reasoning. Oke, saya bacakan kasusnya. Nyonya G usia 20 tahun, G1P0A0, berarti primi gravida. Datang ke bidan pukul 8.00 WITA dengan keluhan nyeri perut tembus belakang sejak kemarin. Ibu merasa ingin BAB. Setelah bidan melakukan pemeriksaan dalam, didapatkan pembukaannya sudah lengkap. Setelah dipimpin menerang 1 jam, ibu tak kunjung melahirkan. TTV dalam batas normal. DJJ-nya 144 kali per menit dan HIS 4 kali 10 menit dengan durasi 40 detik. Bidan segera memberitahu keluarga Nyonya G bahwa ibu harus dirujuk untuk dilakukan SC. Nah, kenapa nih? Tentu keluarganya bertanya kenapa harus dirujuk untuk dilakukan SC. Nah, kalau kita lihat, kita sebagai tenaga profesional melihat kasus di sini, kita bisa berburuk sangka lah kepada bidannya. Oh, mungkin bidannya ini ada kerjasama dengan dokternya misalnya, karena kalau dia merujuk pasien misalnya untuk di SC, dia dapat kompensasi misalnya dari dokternya. Nah, tentu hal ini tidak etis secara moral, ya kan?
bidannya itu melanggar kode etik di dalam kebidanan, yang dia melanggar salah satu atau salah dua dari tujuh kode etik bidan. Itu kita lihat. Dalam kasus tersebut, bidan melanggar kode etik. Mengapa? Kira-kira mengapa ya? Karena ini kan dia primi, harusnya dia primi itu dipimpin meneran 2 jam, kalau multi 1 jam primi. Kenapa dia langsung mau merujuk, padahal tidak ada indikasi medis juga untuk dilakukan SC TTV. Di dalam data TTV-nya masih bagus, tidak ada keterangan panggul sempit, pembukaannya juga sudah lengkap. Kemudian di sini tidak ada hostnya, dia masuk host berapa, tapi sudah dipimpin meneran, artinya otomatis dia penurunannya bagus dong, sudah lewatin panggul gitu ya. Jadi tidak ada indikasi panggul sempit, HIS-nya juga cukup adekuat, DJJ-nya juga stabil, tidak ada indikasi medis yang mengharuskan ibu untuk SC. Dan dipimpin menerannya juga baru 1 jam, harusnya bidan itu memimpin meneran sampai 2 jam. Dan jika belum lahir juga, maka menurut SOP-nya itu baru bisa dirujuk. Kalau masih 1 jam, ini masih dalam kewenangan bidan loh ya. Jadi kalau bidan sudah merujuk, dia otomatis melanggar kode etik. Nah, masih ingat kan yang 7 kode etik bidan? Nah, ini pedoman kita nih, pedoman moralitas kita sebagai bidan. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, dibaca sendiri. Nah, di dalam kasus tersebut dia melanggar kode etik yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena dia tidak mengutamakan kepentingan klien dan masyarakat. Dia mementingkan kepentingannya sendiri. Kemudian dia juga melanggar kewajiban terhadap tugasnya, karena ke dalam kasus tersebut masih masuk di dalam kewenangan bidan. Tidak harusnya dia langsung merujuk. Jadi dia lalai terhadap tugas dan kewajibannya sebagai bidan, gitu ya. Oke, ada kasus lagi. Nyonya G, ini sebenarnya masih kasus yang sama yang di atas, hanya ada perubahan di sini. Setelah dipimpin meneran 1 jam, tak kunjung melahirkan, ibu menjerit sangat kesakitan. TTV dalam batasan normal dan HIS-nya 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 60 detik. DJJ-nya 161, berarti ada gawat janin. Bidan segera memberitahu keluarga Nyonya G bahwa ibu harus segera dirujuk. Namun, keluarga ibu menolak dan memaksa tetap ingin melahirkan di tempat bidan. Nah, kalau ini kasusnya harusnya memang dirujuk ya. Harusnya memang dirujuk karena ini HIS-nya sangat adekuat, ibunya sudah menjerit sangat kesakitan. Berarti kita sebagai bidan mencurigai ini adalah kasus tetani uteri, kebalikan dari inersia. Kalau inersia kan dia lemah, dan kalau tetani ini kontraksinya sangat kuat dan itu menyebabkan gawat janin. Saat uterus melakukan kontraksi, saat uterus berkontraksi, otomatis janin di dalam itu kayak diremas-remas, dan akhirnya kondisinya itu kritis. Kondisinya kritis dengan ditandai dengan DJJ-nya 161 di atas normal. Berarti kita sebagai bidan itu harus merujuk ibu ke rumah sakit segera untuk melahirkan bayinya sesegera mungkin. Apakah melalui vakum, forceps, atau melalui SC, terserah nanti asesmen dari penata laksanaan dari dokternya di rumah sakit. Terus kita harus jelaskan kepada si keluarga dan klien kondisi yang terjadi sebenar-benarnya. Kondisi ini bidan mengalami di sini bidan mengalami kode etik karena kasus ini sudah harus dirujuk, tapi si klien menolak, keluarga menolak. Jadi tentunya di sini bidan mengalami dilema gitu ya. Sebenarnya sih pasti teman-teman dan ibu-ibu semua
pasti pernah mengalami yang namanya dilema. Apalagi bidan desa yang biasa bertugas di desa, kita berhadapan langsung dengan masyarakat awam yang notabene pendidikannya sangat rendah dan tidak mengerti dengan kondisinya, menganggap hal itu biasa-biasa saja. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat awam itu kadang mengedukasinya itu butuh tenaga yang ekstra karena pemahamannya kan rendah gitu ya. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi di masyarakat, apalagi di masyarakat desa. Nah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan bidan? Tentu saja seorang bidan itu tidak boleh langsung mengiyakan. Kita lakukan berbagai upaya agar si ibu ini dirujuk. Kita lakukan persuasi kepada ibu dan keluarga bahwa kondisinya sudah sangat gawat, ini ada kontraksinya terlalu kuat dan ini bisa nanti mengakibatkan perdarahan pasca melahirkan karena uterusnya sudah kelelahan berkontraksi. Jadi pada saat nanti dia nifas bisa saja mengalami perdarahan karena uterusnya sudah tidak berkontraksi, mengalami kelelahan. Kemudian ada DJJ-nya. DJJ-nya ini mengalami kegawat daruratan, sudah tidak normal. Dan bayi bisa saja mati di dalam kandungan kalau tidak segera dilahirkan. Dan kalaupun bayinya dilahirkan, pasti membutuhkan perawatan yang intensif. Dan kalau di rumah sakit itu kan ada NICU, peralatannya lengkap, ada inkubator. Kalau dia melahirkan di tempat kita, tidak ada inkubator, kemudian peralatan resusitasi kita juga mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan pendidikan kesehatan persuasi kepada keluarga ibu agar dia mau untuk dirujuk. Kemudian biasanya kan alasannya itu karena alasan ekonomi. Nah, kita sebagai bidan mungkin bisa melakukan advokasi atau networking, jejaring kepada pemerintah setempat yang terkait. Apakah kepada kepala desa misalnya, atau bupati misalnya gitu, untuk mendapat bantuan dana kepada si ibu yang tidak mampu ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau segala upaya sudah dilakukan dia tetap tidak mau, ya dengan sangat terpaksa kita tidak mungkin kan kita sebagai bidan itu menyuruh ibu pulang ke rumah dan membiarkan tidak menolong. Jadi langkah terakhir sih mungkin hitam di atas putih ya, dengan segala risiko ditanggung oleh keluarga dan ibu jika terjadi apa-apa saat ditolong di tempat kita. Oke. Itu tadi sedikit contoh kasusnya dari sekian banyak kasus yang terjadi di lapangan. Next. Dalam menentukan penyelesaian suatu kasus, seorang bidan harus menyertakan alasan-alasan mereka dengan pemberian alternatif jawabannya. Melalui pemberian alasan ini, seorang bidan belajar untuk menentukan sikap, karena mereka akan belajar memprediksi konsekuensi dari perbuatan mereka dan belajar menganalisis setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita dalam profesi kita selalu melakukan langkah-langkah ini ya. Artinya kita ada produk yang namanya SOAP. Dalam melakukan asuhan kita selalu mendokumentasikan dengan berpedoman kepada data subjektif, data objektif, asesmen. Kemudian setelah menentukan semuanya, setelah menentukan diagnosanya, kita lakukan penata laksanaan. Penata laksanaannya ini tentu atas perencanaan yang matang dari data subjektif, objektif, dan diagnosanya. Jadi SWOT ini juga pasti berasal dari adanya moral reasoning ini ya. Ini merupakan produk kita. Oke, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah videonya, nanti saya akan balas di situ. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.